Hello guys, welcome back to my channel. Jadi di video yang sebelumnya kan aku cerita apa aja yang bisa dilakukan saat kita lagi gap year. Nah ternyata di kolom komentar banyak yang nanya, Kak, buku apa aja sih yang kakak baca saat gap year? Karena salah satu kegiatan yang aku lakukan ketika masa gap year adalah baca satu buku pengembangan diri setiap 1 minggu sekali. Makanya di video yang kali ini aku akan cerita tentang buku apa aja yang aku baca selama aku gap year. Jadi untuk kamu yang mau tahu apa aja buku yang aku baca selama gap year dan mau mengubah kacamata cara pandang kamu melihat dunia selama kamu gap year, stay tune terus dan tonton video ini sampai habis ya. Oke, jadi buku pertama yang aku baca adalah buku Outliers dari Malcolm Gladwell. Buku ini bercerita tentang perjalanan seseorang dari ketika dia masih biasa aja, dari sebelum sukses sampai akhirnya dia menjadi sukses. Buku ini juga bercerita tentang anak-anak privileged atau anak-anak yang punya kelebihan gitu ya ketika mereka lahir. Misal dari keluarga yang kaya, halnya kemarin yang sempat ngetren tuh di Twitter kan sempat booming juga kan tentang Maudy Ayunda sama Nadiem Makarim yang ternyata anak privilege. Nah itu juga dibahas di buku ini. Jadi buku ini menurut aku keren banget dan juga buku ini pernah dibahas di salah satu mata kuliahku. Jadi ketika dosen aku membicarakan tentang buku ini gitu ya, aku udah langsung tahu, oh ini aku udah pernah baca bukunya. Kalian pasti nggak asing kan dengan kata-kata rezeki itu sudah ada yang mengatur. Nah buku ini tuh juga bilang demikian, bilang kalau rezeki tiap orang itu tuh berbeda-beda gitu, bawaan lahir tiap orang tuh berbeda-beda. Jadi jangan dipaksakan kalau misalnya kamu memang nggak bisa untuk melakukan sesuatu, lebih baik ya udah lepaskan aja, terus lebih baik fokus kepada yang memang bisa kamu raih gitu. Dan ini menurut aku bikin aku lebih legowo lagi sih, lebih kayak oh memang aku nggak bisa untuk meraih sesuatu itu gitu, lebih baik aku melakukan sesuatu hal yang lain yang aku tahu aku bisa dan aku mampu dan aku menguatkan diri di situ gitu. Aku baca buku ini dari Perpustakaan Kota Jogja, dari Puskot. Jadi buku ini gratis tis, tapi aku bisa mendapatkan sebuah pengetahuan yang sangat-sangat berarti for the rest of my life. Terus buku yang kedua itu adalah The Secret dari Rhonda Byrne. Baca buku ini juga sama dari Perpustakaan Kota Yogyakarta. Buku ini tuh ngajarin tentang the law of attraction atau hukum tarik menarik. Pokoknya inti dari buku ini adalah kalau kamu ingin sesuatu, kamu percaya kamu bisa mendapatkannya, dan kamu percaya kamu didukung oleh Tuhan, oleh semesta, pokoknya oleh apapun yang kekuatannya itu lebih besar daripada kamu. Kalau di buku ini sih disebutkannya semesta ya, tapi pokoknya ya sama aja sih, semesta, Allah, Tuhan kayak gitu. Semesta kan juga jagat raya kan yang menciptakan juga Tuhan kan, Allah kan gitu. Jadi pokoknya sama aja kayak gitu. Nah kalau kamu percaya kamu bisa mewujudkan itu, kamu percaya kamu didukung, kamu melakukan usaha untuk melakukan itu, kamu pasti bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Tapi yang perlu diingat adalah apa yang kamu inginkan itu belum pasti, belum tentu apa yang kamu butuhkan. Jadi kalau kamu udah jago untuk menggunakan hukum tarik-menarik atau the law of attraction ini, jangan sampai kamu jadi lupa sama Tuhan ya. Buku ini tuh udah difilmkan, aku bakal kasih link video filmnya di bawah. Jadi mungkin untuk kalian yang gak mau baca buku terjemahan dan lebih suka untuk nonton film gitu ya, kalian bisa nonton filmnya aja. Sebenarnya filmnya tuh ada 2 film, jadi ada film yang 2006 sama 2007, tapi aku bakal ngelingin video di bawah yang persis kayak bukunya, bukan yang beda gitu. Nah, selain The Secret Original, Rhonda Byrne ini juga menerbitkan buku-buku lain yang masih dalam seri The Secret. Jadi, yang pertama, ini aku cuma nyebutin yang udah aku baca aja ya. Sebenarnya ada yang lain juga yang udah Rhonda Byrne terbitkan, tapi aku belum baca, jadi nggak aku list di sini. Jadi yang pertama itu ada buku The Secret, The Power. Buku ini tuh menjelaskan gimana caranya supaya kita bisa menggunakan kekuatan, the power ya, kekuatan yang kita udah bawa dari lahir untuk living our best life. Jadi buku ini keren banget sih, menurut aku ini tuh bisa banget kita praktekkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Ini bukunya juga ada di Perpustakaan Kota Yogyakarta, tapi karena bukunya keren, terus juga kertasnya estetik, dan kata-katanya juga nggak boring walaupun dia buku terjemahan, akhirnya aku beli bukunya di Toga Mas. Harganya
cukup ya lumayan standar lah, 80 ribuan. Kedua, dari seri The Secret-nya Rhonda Byrne itu ada The Hero. Kalau ini adalah buku all time favorit aku banget. Aku suka banget sama buku The Hero ini. Ini bener-bener seri yang paling aku suka dari serinya Rhonda Byrne yang udah aku baca. Dari segi bukunya estetik banget, terus juga bahasanya dan juga substansi isi bukunya gitu ya, intisari bukunya itu juga keren banget dalamnya. Jadi aku sampai gak tahu lagi udah baca berapa kali. Aku emang suka buku The Power ya, dan aku sebenarnya awalnya ada niatan buat beli buku The Hero. Aku tuh ke Togamas itu tuh buat beli buku The Power-nya Rhonda Byrne. Cuma di rak sebelahnya itu tuh ada buku The Hero. Terus kan karena itu juga punyanya Rhonda Byrne, terus juga masih serinya The Secret, akhirnya aku baca sinopsisnya dan ternyata keren banget. Makanya akhirnya aku juga memutuskan untuk beli buku The Hero ini, karena The Secret The Hero-nya Rhonda Byrne ini tuh nggak ada di perpustakaan kota Yogyakarta. Aku bacain salah satu kutipan yang menurut aku keren banget dari buku ini. Nah, buku ini lagi dipinjam sama temanku, aku cuma ngasih kutipannya seingat aku aja ya. Jadi kira-kira kutipannya itu bunyinya begini: kita semua punya tujuan kenapa kita dilahirkan di dunia ini. Jika kita masih hidup sekarang, berarti tujuan kita belum selesai. Buku ini tuh menceritakan gimana perjalanannya seorang manusia biasa yang gak punya apa-apa, yang gak bisa untuk membantu dirinya sendiri aja tuh dia gak bisa gitu. Terus pada akhirnya dari perjalanan itu sekian bab dari buku itu gitu ya, akhirnya dia bisa menjadi pahlawan dari kehidupannya gitu. They can be their own hero. Dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, menyelamatkan keluarganya, dan juga bisa memiliki taraf hidup yang lebih baik lagi. Buku ini tuh aku baca hampir tiap hari waktu sebelum aku TBK dulu. Pokoknya aku kayak nggak tahu lagi deh berapa kali. Pokoknya ada bab yang aku baca setiap hari menjelang UTBK untuk menguatkan aku supaya aku bisa lebih positive thinking sama diriku, sama hasil UTBK ku, dan sama keberhasilanku nanti gitu waktu melaksanakan ujian. Jadi kalian harus baca The Hero. Terus juga ada serinya Rhonda Byrne yaitu How the Secret Changed My Life. Itu sebenarnya cuma kayak kumpulan testimoni orang-orang gitu loh, cerita orang-orang setelah mereka mengenal The Secret, setelah mereka bisa mempraktekkan The Law of Attraction atau hukum tarik-menarik, itu tuh hidupnya bisa berubah jadi lebih baik lagi. Sebenarnya bukunya tuh cuma kayak gitu aja sih. Aku baca bukunya di perpustakaan Kota Yogyakarta, jadi gratis juga. Buku ini tuh berguna banget untuk kalian yang misal masih skeptis, kalian masih ragu-ragu gitu ya mau ngikutin The Law of Attraction ini gitu. Buku ini tuh bisa jadi sebuah penguat bahwa oh bisa kok, oh banyak kok orang yang berhasil gitu menggunakan The Law of Attraction ini untuk membuat hidupnya jadi lebih sejahtera. Terus juga ada The Secret of Teen Power yang sebenarnya nggak ditulis sama Rhonda Byrne, tapi dia tuh sebenarnya intinya sama aja kayak The Secret original yang ditulis sama Rhonda Byrne, cuma karena ini buat teen gitu ya, jadi bahasanya tuh lebih ringan dan kayak lebih relatable gitu buat para remaja. Aku baca buku ini di rumah saudaraku, jadi gratis juga. Aku mau kasih tahu inti dari ajaran The Law of Attraction karena aku pun juga udah, ya alhamdulillah udah berhasil untuk menerapkan The Law of Attraction. Pokoknya inti dari ajarannya tuh kayak gini. Aku ngasih tahu intinya ini supaya kalian nggak bingung gitu ya, karena di luar sana gitu di orang luar lah, orang Indonesia segala yang udah tahu The Law of Attraction itu kadang-kadang masih sedikit bingung gimana cara menerapkan The Law of Attraction di hidup mereka. Dan untuk aku sendiri yang udah tahu gimana cara kerjanya, aku kasih tahu aja supaya kalian nggak bingung. Kalian bisa skip ini, kalau kalian nggak mau denger juga nggak apa-apa, tapi pokoknya dari pengalaman aku sendiri, menurut aku inti dari pelajaran The Law of Attraction atau hukum tarik-menarik ini adalah kamu menarik apa yang sama dengan dirimu gitu. Jadi kalau kamu kusut, pemalas, kamu bakal temenan sama orang yang sama-sama kusut, pemalas gitu kayak kamu juga gitu. Sebenarnya contoh singkatnya kayak gitu ya, contohnya kayak gitu. Misalnya kamu menarik apa yang sesuai sama kamu di saat itu gitu. Makanya di The Law of Attraction atau hukum tarik menarik ini sangat-sangat dianjurkan bagi kita untuk punya pikiran yang positif.
harus berpikir positif thinking. Nah, tapi untuk orang yang baru awal-awal mengetahui the law of attraction, kadang-kadang mereka tuh jadi suka membohongi dirinya sendiri gitu loh. Jadi karena sebenarnya mereka marah, sebenarnya mereka sedih, sebenarnya mereka kayak ngerasain hal-hal negatif gitu, maksudnya emosi negatif kayak sebel sama orang lah, iri, apalah kayak gitu-gitu. Mereka sebenarnya ngerasain itu, cuma karena mereka mau menerapkan the law of attraction, mereka jadi berusaha untuk menyingkirkan hal itu. Mereka berusaha menyingkirkan perasaan negatif yang mereka rasakan dan menggantinya dengan perasaan yang positif. Cuma kalau misalnya kalian pendem emosinya kayak gitu, itu nggak akan bagus buat kalian dan jatuhnya malah jadi toxic positivity. Toxic positivity itu adalah saat dimana kalian harusnya mengeluarkan hal-hal negatif. Kalau misalnya kalian kecewa tapi kalian pendem dan bilang kayak aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja, oke aku nggak apa-apa, kayak gitu, itu akan berpengaruh sama diri kalian di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya kalian ngerasain hal-hal negatif tentang diri kalian, keluarin aja, jangan ditahan-tahan, jangan diampet-ampet, ya udah keluarin aja, nggak apa-apa, karena kita itu masih seorang manusia yang bisa merasakan emosi positif dan yang negatif juga gitu. Jadi jangan kayak jadi karena udah kenal the law of attraction ini kalian malah takut untuk emosi negatif, nggak pernah dikeluarin emosi negatifnya gitu. Nah itu malah bisa meledak nantinya gitu. Makanya jadi kayak jadikan energi positif itu menjadi energi dominan kamu gitu. Kayak misal 70% tuh kamu positif vibe terus gitu, tapi 30% kamu negatif vibe. Jadikan energi positif itu adalah energi dominan kamu. Tapi kalau kamu mau marah, kamu mau sedih, kamu kecewa juga nggak apa-apa, jangan ditahan-tahan karena kamu masih manusia. Emosi negatif itu nggak menyebabkan jadi kalian manifestasinya gagal kok, itu nggak akan menyebabkan kalian jadi gagal punya apa yang kalian inginkan kok dengan kalian beremosi negatif. Nggak boleh terlalu sering, cuma bukan berarti kalian harus menahannya gitu. Pokoknya negatif sesekali itu nggak apa-apa, tapi jangan keterusan. Karena gara-gara bukunya The Secret ini, aku jadi bener-bener positif banget gitu. Aku jadi kayak, wah aku positive thinking gitu, wah aku jadi lebih cerah ceria gitu menghadapi hari-hari. Tapi memang ada saat-saat dimana aku ngerasa, wah aku sebel, aku kecewa gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu, dikeluarin aja nggak apa-apa, cuma jangan terlalu sering. Jadikan energi positif itu energi dominan kamu, tapi jangan hilangkan energi negatif kamu juga gitu, karena kita adalah seorang manusia yang hidup di dunia ini untuk merasakan berbagai dinamika jenis energi gitu ya, yang positif dan negatif semuanya kita harus ngerasain di dunia ini untuk menjadi seorang manusia. Makanya jangan dihilangkan yang negatif juga gitu. Kayak aku bilang tadi, 70% positif, 30% negatif itu nggak apa-apa. 80% positif, 20% negatif gitu nggak apa-apa. Oke, yang ketiga itu adalah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karyanya Mark Manson. Aku tuh baca buku ini yang versi aslinya, yang versi bahasa Inggris, karena aku nggak tahu di bahasa Indonesia tuh buku ini tuh bakalan jadi kayak gimana. Soalnya di buku ini kan banyak kata-kata yang sangat vulgar gitu ya. Makanya aku lebih milih untuk baca yang asli, yang bahasa Inggris. Buku ini tuh bisa bikin aku ngerti perspektif yang baru tentang kehidupan. Kalau misalnya kalian nonton video aku tentang ekspektasi versus realitas setelah masuk UI, itu aku bikin setelah aku selesai baca buku ini, karena saking aku kayak ngerasa, oh iya gitu, wah aku dapet sebuah pengetahuan baru gitu tentang kehidupan gitu kan. Terus makanya setelah itu aku jadi kayak terinspirasi untuk bikin video. Ada salah satu kutipan dari buku ini yang aku catat dari Mark Manson, yaitu suffering through your fears and anxieties is what allows you to build courage in perseverance. Artinya sebenarnya sama ya kayak apa yang ada di society kita. Pokoknya berlian itu harus digosok berkali-kali, harus ditempa berkali-kali gitu sampai akhirnya dia kelihatan kilaunya. Atau sama seperti bola, dia harus dilempar sampai serendah-rendahnya baru bisa memantul setinggi-tingginya gitu. Sebenarnya artinya sama kayak gitu sih. Pokoknya dari buku ini aku belajar apapun yang udah terjadi sama aku ya udah lepasin aja, fokus sama apa yang penting bagi aku dan miliki perspektif yang bisa ngebantu aku untuk kehidupanku. Aku baca buku ini lewat PDF
Dan kalian bisa juga searching PDF-nya di Google, ada banyak. Jadi gratis juga. Terus yang keempat ada Grit, The Power of Passion and Perseverance dari Angela Duckworth. Buku ini tuh bercerita tentang seberapa penting sih passion yang kamu miliki. Karena kan sekarang kan jargonnya kan passion. Bekerja sesuai passion, kuliah sesuai passion. Tapi apakah passion aja tuh cukup untuk bisa membuat hidup kamu tuh jadi bahagia? Ternyata enggak. Nah, di buku ini dijelaskan dengan berbagai data, berbagai research gitu. Gimana pentingnya passion dan apa hubungannya dengan perseverance atau keuletan. Jadi passion itu kan semangat, sementara perseverance itu adalah keuletan, kegigihan kita untuk mencapai sesuatu. Dan ternyata orang itu tuh harus punya keduanya untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil. Karena passion, semangat, gairah itu tuh seperti api gitu loh, api yang menyala di awal-awal. Dia tuh cuma terbakar panasnya tuh di awal aja, tapi untuk supaya bisa bertahan sampai akhir gitu, api yang selalu menyala, kita harus membuatnya menyala dengan keuletan, dengan perseverance. Sama aja seperti YouTube aku ini sebenarnya. Di awal-awal aku bikin YouTube gitu, aku kan uploadnya seminggu 3 kali, terus habis itu jadi seminggu 2 kali, jadi seminggu sekali, akhirnya sebulan sekali gitu. Karena aku tuh passion doang, tapi aku nggak persevere gitu loh, aku nggak gigih, aku nggak konsisten gitu. Nah, makanya passion aja tuh nggak cukup, tapi perseverance itu juga perlu. Jadi buku ini tuh bener-bener keren banget sih menurut aku. Sangat-sangat wajib untuk dibaca untuk kalian-kalian yang terlalu mendewakan passion. Karena passion aja itu nggak cukup. Aku baca buku ini di rumah saudaraku, jadi gratis juga. Tapi di perpustakaan UI, Perpusat UI, itu aku juga lihat buku ini yang versi bahasa Indonesianya. Jadi buku ini tuh juga udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Yang terakhir itu adalah Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Aku udah pernah kasih review bukunya, jadi kalian tinggal nonton videonya aja. Aku baca buku ini dari pinjem punyanya teman asramaku, jadi aku juga gratis baca buku ini. So, segitu aja buku yang aku baca di masa gap year. Sebenarnya aku baca lebih banyak buku dari ini, cuma menurut aku yang wajib itu ini aja. Alasan kenapa aku bilang aku pinjem di perpus, aku beli buku harganya segini, aku pinjem sama temenku gitu ya, teman asrama, terus baca di rumah saudara, kayak gitu adalah supaya kalian tahu baca buku itu tuh nggak harus mahal, nggak harus beli bukunya untuk baca buku. Kalian juga bisa ngelakuin hal-hal kayak yang aku lakuin tadi, pinjem di perpus lah, pinjem temen lah, atau download secara ilegal di Google. Kalau menurut aku, kalian kalau mau beli buku itu tuh lebih baik kalau kalian mau mensupport penulisnya, atau kalian memang tertarik banget sama bukunya dan kalian bakal baca itu berkali-kali gitu ya. Kalau cuma dibaca sekali aja ya ngapain harus beli, ya kan? Tapi kayak buku The Secret tadi, The Secret The Power sama The Secret Hero, itu aku beli karena aku memang baca bukunya setiap hari gitu kan, dan itu memang worth it banget. Tapi kalau untuk dibaca sekali aja, menurut aku pinjem itu udah oke sih. Pinjem atau download di Google gitu juga udah lumayan banget. Oke, segitu aja video dari aku. Makasih banget yang udah menonton, like, comment, dan subscribe. Dan juga sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah!